Jadi jangan membenci apa-apa, saya bahkan setan aja enggak saya benci. Tapi jangan sekali-sekali setan berani-berani sama saya karena aku tidak akan mau terpengaruh oleh apapun yang kamu katakan. Jadi saya berani sama setan, karena takut. Dan saya tidak benci sama dia. Kenapa? Siapa yang bikin iblis? Kalau kita benci sama iblis suatu hari terus Allah coba kamu benci sama iblis, sekarang gantian ya kamu yang jadi iblis, mau nggak kamu? Siapa yang bikin Anda jadi Anda? Yang bikin iblis jadi iblis? Bisakah iblis melakukan sesuatu tanpa izin Allah? Jangan-jangan ada strategi itu dari Allah, ada strategi. Manusia itu baru jadi pendekar kalau dia latihan. Kalau Anda latihan banting-membanting, kalau orang membanting Anda dalam latihan silat, Anda sebut kafir, kamu membanting saya loh, nggak jadi pendekar kamu. Betul enggak? Itu namanya sparring. Termasuk pertanyaan tadi itu mengenai istikharah. Kok ada yang nyuruh pilih Jokowi, ada yang nyuruh pilih. Nah, sekarang kan apakah manusia mutlak pengetahuannya ataukah relatif? Pasti benar atau mungkin tidak benar? Punya nggak manusia kemungkinan sudah istikharah meskipun ulama besar? Punya kemungkinan dia keliru menangkap Prabowo sebagai Jokowi, Jokowi sebagai Prabowo, bisa nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak? Nah, jadi Anda jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan memberi petunjuk yang berbeda? Terus Allah, loh, siapa yang memberi petunjuk? Wong dia ketok-ketok dewi meripati, kan begitu? Jelas sama saya? Saya pernah, Mas, saya punya, bukan murid ya, saya punya banyak yang saya tangani, dukun-dukun, tobib-tobib segala macam yang saya orang tua, saya lebih tua daripada hampir semua orang sekarang. Bukan usia saya, tapi pokoknya lebih tua, gitu aja. Jadi misalnya Anda pernah kenal yang sekarang ada di penjara karena dia merasa punya anak namanya Malaikat Jibril. Di Jakarta sekarang dalam penjara, namanya Mbak L.A. Nggak usah saya perpanjang. Dia tampilnya selalu tongkat gede, jering-jering itu. Ingat ya? Siapa ya? Itu konsultasi ke saya beberapa tahun sebelumnya mengenai apa yang dia terima dari Allah. Saya bilang, kalau Anda 10 hal berasal dari langit, menurut saya, sepengetahuan saya kepada semua aulia, kepada semua orang pandai, mawali, wal masyayikh, wal ulama, wa kullu nafarin, bahwa biasanya setan dan iblis itu mensubversi 10 dari Allah itu, yang sampai ke Anda cuma 2, yang 8 itu dimanipulasi oleh iblis. Jadi setan tidak bisa kita salahkan, karena ketika Anda terima, Anda tahu nggak? Antivirus di komputer tahu nggak? Tahu ya? Antivirus itu mendeteksi virus di komputer berdasarkan suntikan ide oleh pembikinnya. Kadang-kadang antivirus menyebut virus yang lain karena indikatornya mirip dengan yang dia. Tapi belum tentu itu virus yang dimaksud. Jadi manusia itu makhluk khotok wan nisyan. Dia tempatnya salah dan lupa. Jadi yang 8 dari 10 tadi mungkin itu iblis, setan, jin kafir dan seterusnya. Jadi orang beristikharah bisa jadi yang datang ke dia adalah suara iblis, yang datang ke dia adalah suara jin yang kafir misalnya. Jin juga jangan dimarahi, nggak usah keluar kamu, tak masukin botol kamu, begitu sekarang. Kejem banget nih orang-orang. Akhirnya jinnya rame-rame ke saya, Cak, kok kejem banget tuh manusia, gitu. Dan Anda tanya Kiai Kanjeng, saya menangani banyak orang kesurupan, banyak orang macam-macam, dan tidak pernah saya membentak, tidak pernah saya memuji, memasuki dia. Tidak pernah satu kali pun. Selalu saya elus, selalu saya pegang sininya, dan saya pegang sininya, kemudian saya ngomongin baik-baik, kalau tidak mau tak tiup. Sampai hari ini saya lakukan itu semua. Dan mereka kenal saya baik, saya kenal mereka baik. Dan tidak ada jin yang benci kepada mereka. Jin sama dengan Anda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kafir, ada yang muslim, dan saya tidak pernah membenci orang kafir. Saya kasihan sama orang kafir. Saya tidak tega kepada orang kafir. Pak Muzamil tolong, surat Al-Ma'idah 54, Azillah alal mu'minin wa izzah alal kafirin. Selama ini di Quran diartikan bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin dan bersikap tegas kepada orang kafir. Saya agak berbeda pendapat dengan Pak, meskipun dia mungkin benar, saya mungkin salah, tapi saya berpendapat berbeda. Ya,
Adillatin alal mu'minin bisa diartikan bersikap rendah hati kepada sama orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin tidak harus diartikan keras kepada orang kafir, bisa juga diartikan tidak tega melihat orang kok kafir gitu ya. Tidak tega melihat anak kok narkoba. Bukan saya marah, bukan saya kejam sama dia, karena Rasulullah sifatnya apa? Azizun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu enggak tega hati kepada penderitaan umatnya. Jadi saya juga meniru Rasulullah. Saya tidak tega kepada, ya Mas, saya tidak tega. Kenapa kamu bunuh saya? Nanti kamu kena apa betul ya. Ya. Saya teruskan ya. Saya tidak tega, bahkan kepada setan saya tidak tega. Loh, kok bisa tidak tega? Loh, tidak berarti saya taat sama dia, bang. Tidak tega kok taat, lain dong. Tidak tega itu dia sudah menggoda saya bisa-bisa, tapi tidak berhasil. Dan saya nggak tega dia tidak berhasil. Kan saya kan, alhamdulillah saya pemurah Pak Bupati. Saya itu nggak tegaan sama orang. Orang bunuh saya tidak mati, kan tidak kasihan dia. Sudah bunuh saya tidak mati. Kan gitu. Padahal nanti dia berhadapan dengan pemilik saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya memiliki diri saya sendiri, saya akan maafkan dia. Tapi kan yang punya saya bukan saya, tapi Allah. Nah, Allah kan punya hukum sendiri. Kan tersinggung Allah, hambanya, ciptaannya dibunuh. Kan dia yang punya berhak untuk mematikan seseorang, gitu ya. Oke. Jadi dengan ini yang sekali lagi saya kembalikan ke yang musyrik tadi. Tidak apa-apa Anda berpendapat musik haram, lakukanlah. Ya malu amal ala makanatikum inni amil fi makani. Lakukanlah keyakinanmu di tempatmu dan aku melakukan keyakinanku di tempatku. Kira-kira gitu ya Muzamil ya? Betul. Ya, jadi ini gini. Memang memakai musik dalam dakwah itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, terus terang. Kalau bukan beliau, di mana-mana itu memang akan terjadi sesuatu yang negatif. Tapi karena Sunan Kalijogo itu bisa. Ya Pak enggak? Kalau tidak bisa, teman-teman coba saksikan. Di mana-mana sudah 4.000 kali beliau selalu seperti itu dan tidak terjadi sesuatu yang negatif seperti yang dikhawatirkan orang. Yang terjadi adalah kemesraan, yang terjadi orang semakin sayang menyayangi. Ya Pak enggak? Sampai kan sekarang merasa dekat dengan Bupati. Mungkin kemarin-kemarin punya suudon banyak ke Pak Bupati yo. Sampai sekarang sudah mulai, oh ternyata Bupati kita baik loh. Nah ya Pak, ternyata merakyat. Nah ini kan alhamdulillah, ya Pak enggak? Meskipun ya kalau belum sampai makomnya, ini memang nggak bisa meniru beliau. Saya misalnya kok niru beliau, ya nggak bisa. Ya Pak enggak? Nah ini hanya Sunan Kalijogo yang bisa, gitu ya. Nah oleh karena itu Sunan Kalijogo melakukan itu, ya Pak enggak?